Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sudah memberikan kepada kita, ya, sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang mana kalau kita menghitung-hitung nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita akan masuk orang yang tergolong pandai untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kala dia kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita bicara tentang hidup dan kehidupan di dunia ini, hakikatnya kita ingin hidup ini selalu meraih keuntungan, selalu meraih keuntungan. Suatu program, ya, yang kita rencanakan sedemikian rupa, tentunya ujungnya bagaimana supaya memperoleh suatu keberuntungan. Tetapi tidak selamanya apa yang kita rencanakan itu menjadi kenyataan. Itulah kehidupan. Jadi terkadang sesuai dengan rencana, terkadang luar daripada rencana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita sebagai petani, ya, sebagai petani berharap menjadi petani yang baik. Begitu juga kalau kita sebagai peternak berharap juga kita menjadi peternak yang baik. Menjadi petani yang baik, menjadi peternak yang baik. Begitu juga kalau kita menjadi pedagang, ya, pedagang apapun, kalau bisa kita juga menjadi pedagang yang baik. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Misalnya juga tugas pemerintah itu harus menjalankan amanah yang sudah diberikan dengan tulus ikhlas dan dengan baik. Pegawai wira swasta apapun, hendaknya kita lakukan suatu pekerjaan itu dengan baik. Karena kalau kita bicara hakikat hidup ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas ataupun pekerjaan merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Kita berusaha untuk menemukan, mencari kebahagiaan hidup di dunia ini hingga di akhirat kelak. Dan perlu diketahui dan perlu digarisbawahi bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya ataupun hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya itu ada pada ridho ilahi. Jadi apapun pekerjaan, apapun usaha yang kita lakukan, hendaknya kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Secara teori, bekerjalah, ya, sesuai dengan bakat ataupun kemampuan kita. Jangan istilahnya itu nganggur, ya, nganggur jangan, ya. Bekerja dan bekerja, berusaha, berdoa, bekerja, usaha, berdoa, bekerja, ya. Insya Allah
harus sudah kita bekerja, berusaha, berdoa, kita tawakal. Besar kecil rezeki kita harus kita terima dengan lapang dada. Begitu juga kita istilahnya pantang mundur. Kita harus maju terus, progresif. Untuk memulai suatu pekerjaan kadang-kadang sulit, tapi kalau kita sudah mulai bekerja, insya Allah gampang. Ya. Jadi kita nggak usah ragu-ragu akan profesi yang kita miliki. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita, ya. Dan jangan lupa niatkan pekerjaan kita itu dengan ibadah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar pola pikir kita jernih, ya, hendaknya di tengah malam ada baiknya kita tafakur dikala orang pada tidur. Dalam artian kita berdoa, ya, untuk kejernihan di dalam kita bekerja, yaitu mengerjakan sholat tahajud, karena itu juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari adalah engkau sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat derajatmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita bekerja, berusaha, berdoa, jangan sampai kita ini ada istilah putus asa, karena apapun alasan putus asa itu dilarang di dalam agama. Terlebih, ya, sampai terjadi bunuh diri, itu adalah perbuatan yang keji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu beberapa hal jadi yang perlu kita sampaikan. Pekerjaan apapun jangan ada istilah gengsi, ya, harus kita tekuni, ya. Kita ikhlas menerimanya dan kita tetap tawakal. Seberapapun hasil yang kita miliki, itulah yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mengubah inspirasi kita. Jadi apapun pekerjaan jangan sampai gengsi selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.